Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Saya mau bertanya bagaimana dengan ada satu fikiran yang menormalisasikan, menyebarkan fikiran bahawa tak ada anak lebih baik. Bagaimana perkara ini mungkin dalam konteks Indonesia yang mungkin boleh dikongsi lah. Dan bagaimana menghadapi orang yang menyebarkan fikiran begitu. Menyebut bahawa lebih baik tak ada anak, kalau ada anak pelbagai masalah begitu. Ada permasalahan namanya permasalahan psikologi mental. Jika ada orang tidak merindukan anak, pasti dia telah sakit mentalnya. Mana ada orang sehat tidak pengen punya anak? Maka yang tidak punya anak sakit dia. Dan yang sakit mental bermacam-macam, termasuk LGBT itu sakit mental. Maka orang-orang seperti itu bukan untuk kita caci juga, kita buat pendekatan. Dia harus selesaikan dengan ahlinya, psikolog, pakarnya. Masa enggak punya anak? Kan semua orang rindu punya anak. Kalau menurut ini ibu-ibu ini yang paling berat melahirkan anak itu mau mati loh ya. Ada jadi laki-laki enak enggak pernah ngelahirin. Itu ibu-ibu melahirkan. Tapi lihat, habis melahirkan sebentar lagi hamil lagi itu ibu-ibu. Yang enggak punya anak pengen punya anak, lihat. Begitu menyakitkannya melahirkan, tapi rindu karena normal dia. Maka yang tidak pengen punya anak sebetulnya dia adalah yang tidak pengen punya anak, itu mudah kepengaruh LGBT, atau dia pengen hidup di Mars. Pernah dengar enggak waktu itu? Pernah dengar bahasanya tahun 2000 berapa, orang mau hijrah ke Mars. Ya, itu sebenarnya karena dia nggak bisa menciptakan keindahan, pengen pergi di Mars. Ketemu temennya juga di Mars, berebut berantem di Mars nanti. Jadi itu permasalahan mental, tolong kasih sayangi orang semacam itu, bukan untuk kita caci, membuat pendekatan diajak ngobrol. Semua yang normal pengen punya anak. Laki-laki normal pengen dengan perempuan. Perempuan dengan laki-laki, dengan itu. Itu wajar. Jadi masalah psikologi, itu masalah mental. Cuman orang seperti itu biasanya, dia membuat grup. Orang yang sakit biasanya membuat grup sama-sama orang yang sakit. Dan dia berhujah, punya anak membebani dan sebagainya dan sebagainya. Mana mungkin di antara jutaan manusia pengen punya anak, percaya dengan 100 orang yang tidak pengen punya anak. Jadi kita yang cerdas dong, itu adalah permasalahan mental dan orang punya penyakit mental perlu dikasih sayangi dan kami tidak mencaci orang yang kena LGBT, akan tapi yuk kita tarik. Hanya kita marah dengan siapa yang melegalkan LGBT. Dia tidak sayang dengan orang yang kena LGBT. Anak yang kena LGBT, kita perlu kasih sayangi, dia mental dia. Ibunya pun tidak pengen anaknya kayak begitu. Dia sendiri hati kecil ngomong, saya tidak pengen begini. Maka yang paling jahat adalah yang melegalkan. Itu loh sebetulnya. Yang melegalkan. Kenapa? Yang melegalkan itu seolah mengatakan, terus korengmu dilanjutkan. Sakitmu kau lanjutkan. Akan tapi seharusnya gerakan secara besar-besaran, yuk menolong mereka dengan keindahan. Dengan kecantikan. Yang cantik indah. Termasuk tadi yang gak punya anak, itu adalah juga perlu dibangun mentalnya. Kemudian juga dikenalkan, kalau sudah mentalnya sembuh, termasuk hari ini ada tidak pengen menikah. Itu permasalahan mental. Rasa takut, bisa saja trauma melihat bapak ibunya berantem dan sebagainya. Makanya hari ini kita menyeru agar kita sadar tentang satu ilmu, disiplin ilmu yang saat ini sering dilupakan, yaitu ilmu psikologi. Hendaknya paling tidak kita memahami ilmu itu. Untuk menangkap permasalahannya apa. Apalagi seorang ustadz. Supaya tidak melihat permasalahan adalah tidak cukup dengan doa. Doa harus akan tapi secara. Itu ilmu itu penting. Ilmu yang diberikan oleh Allah kepada bangsa manusia. Jadi ada ilmu psikologi. Itu sangat membantu. Jadi seharusnya ini ada gerakan yang besar-besaran, didanai besar-besaran. Dilihat siapa yang punya penyakit semacam itu, dibawa dengan cara lembut untuk difahamkan. Sampai pada akhirnya dia rindu punya anak. Kenapa? Aneh yang tidak punya anak. Dan itu keluar dari fitrahnya. Semua yang tidak punya anak nangis-nangis minta doa pengen punya anak. Padahal dikasih tahu ini bahaya, tidak sakit melahirkan tetap saja. Seperti itu ya. Jadi pendekatannya adalah bukan caci maki, jangan dicaci. Kami tidak berani mencaci orang yang punya masalah LGBT. Tapi kami sayang, ada di antara mereka yang sudah datang kepada kami dan kita ngobrol, pengen sembuh dan sebagainya, ada.
Cuman dia juga pernah sedih, saya dicaci maki sama orang, terkutuk. Maksudnya bukan begitu. Kalau kamu tidak mau berobat, ya terkutuk beneran. Masih ada kesempatan untuk menjadi baik. Termasuk itu didekatkan, diajak ngobrol. Ngobrol yang baik, jangan dicaci. Kamu gak bener, ini gak paham dia. Karena lagi gak bener mentalnya. Itu saja harapan kami. Kalau ada di sini, dibuat berdekatan. Gak bisa dinasihati, kenapa? Dia punya cara berpikir yang berbeda. Yang dipikir, yang dirasakan beda. Suruh punya anak. Saya tidak mau punya anak kalau suruh punya anak. Saya nggak mau memang. Berarti dia punya masalah di mentalnya. Seperti itu insya Allah. Jadi justru nanti kalau ada hal-hal yang ada hubungannya dengan permasalahan mental, ini tugas semuanya. Seperti kalau ada penyakit koreng, seperti kalau ada corona, ingat masih corona? Kan serempak senegara semuanya untuk menyelesaikannya. Yang pakai masker ini semuanya. LGBT jangan dianggap, jika itu adalah wabah juga. Termasuk ada sambungannya dengan yang tadi itu. Nah, kemudian ada hal-hal yang gak mau menikah pada akhirnya. Orang ketakutan gak mau nikah. Orang tidak mau menikah hanya ingin dekat kepada Allah. Seperti Imam Ghazali yang kisah-kisah orang-orang Imam Nawawi. Ya ini, itu adalah karena dia sibuk dengan Allah seperti itu. Tapi secara umum adalah orang adalah rindu untuk menikah. Karena di dalam pernikahan ada satu keindahan yang tidak bisa ditemukan tanpa harus kecuali dengan pernikahan. Ini saja insya Allah. Maka kesimpulannya apa? Sadar tentang ilmu psikologi. Para ustadz pun hendaknya kalau ingin menyelesaikan problem psikolog, pakai ilmu psikologi ini. Dan sekarang alhamdulillah banyak di kampus-kampus ada ilmu, khususnya di Malaysia ini sudah banyak kampus-kampus ada ilmu ini. Dan ditekuni dan kami himbau kepada yang punya ilmu ini, jangan ragu Anda untuk mendermakan ilmu Anda. Siap menangani problem-problem ini secara serius. Wallahu a'lam bishawab.